kalau deket-deket orang ini ngomongnya tuh selalu negatif. Dan kalau dibilangin istilah kata, oh nggak kayak gitulah. Dia menolak untuk melihat kehidupan secara positif. Nah, apakah ini ada di dalam kita? Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Welcome teman-teman di channel Angelica by Teta. Saya dengan Angelica Real Savio. Channel ini sebenarnya adalah sister channel dari channel utama kita, Teta Omega TV. Please consider to subscribe and thank you ya guys. Subscribe, tekan tombol notifikasi. Langsung aja nih teman-teman. Toxic behavior atau sikap-sikap yang nggak oke yang sebenarnya meracuni hidup kita sendiri. Tentu dong kita maunya orang-orang di sekeliling kita senang sama kita, betul ya? Supaya kita juga bisa punya teman, supaya kita bisa punya prospek pacar ya. Atau saat ini kita punya teman atau pacar kita atau pasangan kita nggak gerah deket-deket sama kita. Setuju? Nah, makanya untuk menjadi seseorang yang enak, people person yang istilah kata nih, orang kepingin deket sama kita, ada 6 toxic behavior yang kita harus waspada, yakin mawas diri. Yang pertama ini adalah negativity. Negativity artinya kalau deket-deket orang ini ngomongnya itu selalu negatif. Dan kalau dibilangin istilah kata, oh nggak kayak gitulah. Dia menolak untuk melihat kehidupan secara positif. Nah, apakah ini ada di dalam kita? Hati-hati kalau ini ada di dalam kita. Jadi segala sesuatu itu istilah kata nih, misalnya dapat hadiah, mikirnya negatif tentang orang yang ngasih. Atau diperhatikan, mikirnya negatif lagi, jangan-jangan orang ini ada maunya misalnya. Atau bahkan tentang situasi, misalnya COVID udah semakin membaik di Indonesia, alah bentar lagi juga naik lagi. Kayaknya pikiran dia, sekelilingnya, semuanya pandangan dia negatif banget. Nah, efek jelek dari negativity selain membuat gerah diri kita, gue sih gerah kalau deket-deket orang yang terlalu negatif ya. Yang kedua, susah narik hal-hal yang baik dalam hidupnya. Nah, coba dicek-cek ya, komen. Kalau kita ada negativity di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita harus lebih mawas diri dan yuk bertobat dan mau untuk belajar gimana caranya memperbaiki diri lebih baik. Yang kedua adalah oversensitive. Oversensitive, lo orang pasti tahu banget, baper ya, bawa perasaan. Seseorang yang dikit-dikit tuh ngerasa, ih lu ngomongin gue ya, it's all about me. It's all about me dalam in a negative way gitu ya. Nyebelin banget kan? Sebenarnya kita misalnya nih, kita lagi kantor atau di sekolah, kita punya beberapa temen dong ya. Mungkin kita lagi curhat-curhatan atau lagi ngobrol sama temen lain, lebih serius atau gimana, atau kayak begini. Orang yang oversensitif itu ngerasa, kayaknya semua orang lagi ngomongin gue. Nah, terus begitu, kalau abis gitu kan langsung jadi apa? Jadi bete gitu kan ya. Orang yang oversensitif tuh cepat bete, cepat kebawa emosi, nggak enak kan lu. Jadi dikit-dikit lu berteman bukannya untuk happy, tapi berteman untuk istilah kata shooting this kind of friend. Dikit-dikit untuk meyakinkan temen yang ini, kita tuh lagi nggak ngomongin lu loh. Jangan-jangan malah dia jadi membuat kita ngerasa, kok gue mesti minta maaf untuk hal yang gue nggak lakuin, ya kan? Just to make her or him nggak bete lagi gitu kan. Nyebelin kan kalau lu deket-deket orang yang terlalu baper, oversensitif. Teman-teman, kalau emang itu ada di dalam diri kita, kita juga harus mawas diri ya. Not everything is about you. Dan kalau emang orang ngomongin lu, so what ya. Radiate your positivity ya. Yang paling penting adalah ya lu positifnya dalam diri. Radiate your positivity. Jadi nggak penting orang ngomongin lu atau enggak, kalau memang itu ada di dalam kita. Yang ketiga adalah cruelty. Kejam, orang yang kejam. Jadi istilah kata nih, itu nggak punya rasa empati, terus nggak peduli sama orang, terus istilah kata apa ya, ngomongin orang juga kejam banget. Ya lu tau lah ya, kalau orang yang kejam ya, kecuali lu juga sama-sama kejam ya. Kalau kita adalah orang yang baik, biasanya kita juga jadi gatel dan jadi nggak betah kalau deket-deket orang yang nggak punya empati, yang nggak ada perasaan lah istilah kata ya, nggak punya perasaan ya. Lu tau lah yang tipe-tipe yang kayak gitu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ini nih, rada-rada dekat sama si oversensitivity. Yang keempat ini adalah victim mentality. Pernah dengar gak teman-teman? Seseorang yang punya mentalnya itu adalah korban, ya. Nah, jadi orang yang punya victim mentality itu merasa dia itu korban dari seluruh keadaan atau lingkungan di dunia. Selalu merasa dipersalahkan, ya kan? Misalnya nih, ditanya, tadi lu udah bawa-bawa barang nggak? Lu udah taruh barang di sini nggak? Barang gue hilang nih. Nah, dia langsung
sekaligus oversensitif dan sekaligus juga punya victim mentality. Kok lu nyalain gua sih? Gua nggak ngapa-ngapain kok, bukan gue yang bawa gitu kan ya. Istilah kata selalu dia merasa dia ada korban, merasa dia selalu dipersalahkan. Stay tune di channel kita ya. Minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang victim mentality ini. Kenapa? Karena ini kronik banget. Jadi 11 sign of victim mentality ya, untuk kita bisa tahu lebih jauh. Karena sekali lagi teman-teman, ketika kita aware, ketika kita tahu tentang diri kita, kita bisa punya kesadaran untuk memperbaikinya ya. Jadi victim mentality ini nggak oke banget. Lu ngelihat seluruh dunia rasanya tuh gelap, rasanya lu itu nggak punya kendali terhadap hidup lu, nggak punya kendali terhadap segalanya. Mempersalahkan ekonomi, mempersalahkan bos, mempersalahkan emak, bapak, kakek, nenek, mempersalahkan guru, mempersalahkan teman terhadap keadaan kita. Nyebelin kan? Nah, nyebelin. Dan juga kita tidak bisa mengambil kendali dan tidak bisa mengubah hidup kita kalau kita punya victim mentality ini. Yang berikutnya adalah overreaction. Overreaction ini lebih kepada tidak punya self control terhadap emosi. Misalnya nih, suatu keadaan atau situasi yang ya lu nggak perlu bereaksi berlebihan gitu kali, tapi marahnya tuh sampai wow, luar biasa. Actually, overreaction ini bisa dihasilkan dari victim mentality ya. Jadi karena dia terlalu resistennya terlalu tinggi, jadi dia overreaction. Biasanya nih terutama anger, kemarahan. Marahnya berlebihan. Istilah kata nih, kok sampai kayak begitu, hiperbola banget lu gitu ya marahnya. Atau nangisnya berlebihan. Ya, istilah kata sedihnya berlebihan. Karena merasa dipersalahkan, sampai orang nggak mikir kayak begitu, tapi dia merasa dipersalahkan sampai kesel sendiri loh, karena nggak ada yang bikin kesel sebenarnya. Pikirannya sendiri yang bikin dia kesel. Sampai nangis misalnya, terus sampai banting-banting pintu, that's overreaction. Teman-teman, bete nggak sih kalau punya seseorang di lingkungan kita yang overreaction kayak gini? Bete kan? Kita tuh berteman dan bangun relationship, atau kita pacaran, inginnya kan banyakan asik-asiknya daripada bete-betenya kan. Nah, yang seperti ini bikin bete kan? Yang terakhir, last but not least adalah neediness. Istilah kata nih, nempel terus. Orang ini punya satu emosi atau keyakinan bahwa dia desperate sebenarnya. Desperately looking for validation. Ya, jadi kalau merasa, gue cukup cantik gak sih? Gue cukup oke gak sih? Gue cukup ini gak sih? Merasa tidak cukup mentally, di belakangnya ada satu emotion atau ada satu belief bahwa I'm not good enough, ini. Jadi dia jadi needy. Needy artinya jadi selalu berusaha mencari yang membuat dia merasa enough. But it's actually kalau sampai masalah ini nggak pernah diberesin, ya nggak akan pernah merasa enough. Intinya, jadi kalau diri sini banyak maunya, banyak mintanya. Selalu dia punya satu kategori sendiri gimana segala sesuatu itu harus terlihat, harus menjadi, dan segalanya itu harus berjalan seperti apa yang dia mau gitu ya. Dan juga terlalu clingy, terlalu attached. Nah teman-teman, komen yang di bawah ini ada nggak sih dari ke-6 sifat toxic behavior yang kita sebutin tadi yang mungkin ada sedikit di dalam diri kita? Kalau kita tahu ada, bukan berarti kartu mati. Tentu saja bisa diperbaikin. Kalau misalnya teman-teman ada lagi nih kira-kira yang saya belum sebutin, boleh dong teman-teman komen di bawah ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol bell notifikasinya, dan juga komen and share video ini. Thank you for watching this video. Last but not least, you are worthy of love. Love that brings joy and happiness into your life. Choose to be happy, love, life, and ice cream.